Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Habibah dari Program Studi Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Di video kali ini, saya akan mewawancarai dua narasumber. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah interview. Assalamualaikum Dani, selamat malam. Waalaikumsalam Teh Umi, selamat malam juga. Gimana nih Dani kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, kabar saya baik. Akhir-akhir ini Dani lagi sibuk apa nih? Sibuk apa? Saya itu kan seorang siswa, jadi kesibukan saya itu nggak jauh dari belajar. Nah, sekolahnya itu masih online. Berhubung masih masa pandemi ya, sekolah saya masih melakukan sistem daring, ya belajar online. Oke, jadi Dani, di sini aku mau mewawancarai Dani tentang tips untuk tetap sehat dan positif di masa pandemi ini. Nah, yang kita ketahui bersama ya, masa pandemi ini sudah terjadi dari tahun 2019 yang lalu. Nah, kira-kira selama masa pandemi ini, apa yang Dani lakukan untuk selama masa di rumah aja? Selama saya di rumah ya, waktu saya itu kebanyakan dihabiskan untuk belajar. Ya seperti tadi yang saya jelaskan, itu kan saya seorang siswa. Tapi selain belajar, saya juga meluangkan waktu untuk melakukan hobi. Hobi saya itu kan menggambar, sesuatu yang berhubungan dengan seni, dan saya senang melakukannya. Selain menggambar untuk meluangkan waktu untuk hobi, saya juga meluangkan waktu saya untuk berolahraga, biasanya sore dan pagi hari, dan itu wajib. Nah, berarti Dani mengisi kekosongan waktu itu dengan menggambar dan berolahraga. Nah, ngomong-ngomong olahraga, biasanya olahraga apa yang sering Dani lakuin? Olahraga saya itu macam-macam, tapi jenis olahraganya itu olahraga yang dilakukan di rumah. Jadi nggak bisa yang dilakukan di luar rumah kayak jogging gitu. Tahu sendiri sekarang kan lagi masa pandemi, dilarang tuh keluar rumah gitu. Sebisa mungkin jaga diri lah. Nah, biasanya Dani menghabiskan waktu untuk olahraga itu kira-kira berapa jam? Berapa jamnya itu saya nggak tahu pasti, saya nggak lihat waktu pas olahraga. Tapi mungkin bisa saya bilang 1 jam mungkin. Biasanya kalau dalam seminggu itu Dani melakukan olahraga berapa kali? Satu hari saya melakukan olahraga pagi dan sore. Kalau dalam seminggu saya melakukan maksimal 5 kali dalam seminggu gitu. Selain olahraga nih, apa yang biasanya Dani lakukan untuk tetap sehat di masa pandemi ini? Selain olahraga untuk tetap sehat, yang terpenting itu jaga kesehatan. Terus makanan yang bergizi itu juga sangat mempengaruhi. Jadi sebisa mungkin makan makanan yang bergizi, juga teratur lah, dijaga pola makannya. Karena itu makanan juga itu berpengaruh untuk menjaga kondisi fisik, kondisi tubuh, supaya penyakit tidak gampang menyerang gitu. Ya. Nah, jadi kira-kira ada nggak nih tips dari Dani untuk tetap sehat dan positif di masa pandemi ini? Gimana ya, masa pandemi ini tuh kan masa yang sulit berpikir positif. Jadi saya nggak akan bilang kalau berpikir positif. Kalau bisa berpikir positif, jadi saya bisa bilang di masa pandemi ini sulit untuk berpikir positif, tapi nggak menutup kemungkinan kita harus berpikir positif. Bukan berarti kita nggak bisa berpikir positif ya, harus berpikir positif. Kalau saya sendiri tuh nggak punya tips, saya tuh jalani kehidupan seperti biasa aja. Kalau dibilang worry sama pandemi ini, ya worry, saya takut lah sama COVID. Tapi jalani kehidupannya biasa aja, tapi tetap jaga protokol kesehatan. Begitu tips saya, jaga protokol kesehatan. Terus berpikir positif, saya nggak punya pikiran positif. Oke,
gitu ya Dani. Oke. Jadi sekian pertanyaan dari saya. Jadi kesimpulan dari wawancara kita malam ini adalah bahwa Dani biasanya mengisi kekosongan waktu itu dengan menggambar dan olahraga. Nah, biasanya Dani melakukan olahraga itu kurang lebih 1 jam dan kira-kira 5 hari lah ya dalam seminggu. Ya. Nah, selain olahraga, yang penting itu Dani menerapkan protokol kesehatan. Nah, tips dari Dani untuk tetap sehat dan positif di masa pandemi ini, menurut Dani sendiri sebenarnya susah berpikir positif, tapi tidak menutup kemungkinan di masa pandemi ini memang kita harus berpikir positif. Seperti itu. Terima kasih Dani sebelumnya telah meluangkan waktu untuk aku wawancarai. Mohon maaf jika dalam wawancara ini ada salah kata-kata. Oke, Teh Umi. Terima kasih ya. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Waalaikumsalam. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Kak. Oh iya Kak, gimana nih Kak PJJ-nya? Sejauh ini lancar, alhamdulillah. Udah masuk UTS belum Kak? Ada beberapa mata kuliah yang udah, tapi ada juga yang belum. Oh iya Kak, jadi aku di sini mau wawancarai Kakak tentang tantangan millennials untuk tetap produktif dengan PJJ. Nah, tadi ngomong-ngomong PJJ nih Kak, kira-kira pas awal-awal PJJ itu Kakak mudah nggak sih beradaptasinya? Kalau aku pribadi tergolong agak sulit untuk beradaptasi di awal masa PJJ, karena kan menurut aku emang beda banget ya antara kuliah offline dengan online, pasti kamu juga ngerasain bedanya. Jadi kalau aku emang agak sulit, tapi untuk sekarang sih udah bisa beradaptasi. Oh iya Kak, biasanya tuh apa yang Kakak lakukan kalau misalkan lagi jenuh nih sama PJJ? Oke, aku biasanya mengisi waktu selama PJJ nih, kalau misalnya udah jenuh banget, itu main game, karena aku suka main game. Terus yang kedua, karena aku di sini punya adik, jadi biasanya aku menghabiskan waktu sama adik aku main, gitu. Sama olahraga paling tambahannya. Nah Kak, ngomong-ngomong kan setelah menjalani PJJ selama kurang lebih 2 semester nih Kak. Nah, menurut Kakak, ada nggak sih Kak tantangannya dari PJJ ini? Banyak, tantangan dari PJJ ini banyak banget. Dan salah satunya ini ada masalah koneksi jaringan, sinyal, ini tuh benar-benar jadi tantangan tersendiri ya selama kuliah di rumah ini. Terus yang kedua juga biasanya kan karena kita melakukan kuliahnya ini di rumah, di mana ada orang tua, ada keluarga, ya kan? Dan itu biasanya tuh sedikit ada gangguan gitu, kayak misalnya kita disuruh atau harus pergi gitu kan, jadi kuliahnya agak sedikit terganggu karena itu. Nah, menurut Kakak, apakah ada dampak positif dari PJJ ini? Dampak positifnya ada, dampak negatifnya ada. Kalau menurut aku, dampak positif dari PJJ ini yang pertama, kita jadi punya banyak waktu untuk keluarga. Karena kan kita di rumah aja, nggak kemana-mana, setiap hari juga ketemu sama keluarga. Ya, pokoknya quality time bareng keluarganya ini banyak. Terus yang kedua, ini ada, menurut aku juga, banyak waktu untuk diri sendiri. Gitu. Yang biasanya kita sibuk, kuliah kan, berangkat pagi, pulang sore. Nah, sekarang jadi banyak waktu untuk diri sendiri. Kamu bisa nikmatin itu dengan main game, kalau kamu suka, atau tidur-tiduran kalau kamu kurang istirahat, ya kan? Sama dari segi ekonomi lebih menghemat aja, karena kan nggak perlu mengeluarkan ongkos ataupun biaya makan ya, gitu sih. Selanjutnya Kak, pertanyaan selanjutnya, apa sih Kak cara agar tetap produktif di masa PJJ ini menurut Kakak? Cara agar tetap produktif, kalau menurut aku,
caranya yang pertama, kamu harus berani untuk mulai dulu nih. Mulai, jangan takut, jangan males, karena kalau misalnya udah mulai, itu insya Allah ngejalaninnya juga udah enak. Karena emang yang sulit ini memulainya kan. Iya benar. Biasanya ada males-malesnya, ada mager-magernya. Jadi yang pertama menurut aku mulai dulu aja. Gitu. Nanti kalau udah mulai insya Allah jadi terus-terusan produktif. Oh, gitu ya, Kak. Biasanya nih, Iya. apa sih, Kak, kegiatan yang Kakak lakukan untuk tetap produktif? Aku biasanya olahraga, karena kan aku emang masih latihan basket, jadi aku tetap olahraga seperti sebelum pandemi ya. Cuma bedanya sekarang latihannya ini di rumah masing-masing karena mematuhi aturan pemerintah. Tidak ada berkerumun, jadi latihannya di rumah masing-masing. Yang kedua, biasanya di weekend aku masih suka ngelakuin masak-masak gitu. Jadi tetap produktif selama PJJ juga. Nggak mengganggu kuliah, nggak mengganggu tugas gitu. Seperti itu ya, Kak. Nah, Kakak kira-kira ada kesulitan nggak dalam membagi waktu antara kegiatan basket Kakak, kuliah, sama ngerjain tugas? Kalau bagi waktu sih enggak, karena aku emang orangnya tuh kayak apa ya, berprinsip kalau ya jangan sampai, intinya jangan nunda-nunda deh. Itu cara bagi waktu yang baik tuh jangan menunda-nunda satu hal, kecuali emang ada keperluan ya, ada kepentingan lain yang harus dilakukan, nggak apa-apa. Tapi kalau emang nggak ngapa-ngapain, jangan ditunda-tunda. Kalau aku biasanya, cara bagi waktu aku, bangun tidur gitu pagi, kalau emang nggak ada kelas pagi, biasanya aku langsung latihan basket, langsung aku kerjain. Padahal deadline-nya itu jam 6 sore, tapi aku tetap kerjain kalau emang aku nggak lain gitu. Terus nanti kalau ada kelas, ya kelas. Terus kalau ada tugas juga, ini nih tugas. Jangan ditunda-tunda tugasnya. Lebih baik, kalau aku prinsipnya lebih baik dicicil daripada sistem kebut semalam gitu. Ya. Kayak besokannya dikumpulin, terus malamnya baru ngerjain. Itu jangan. Lebih baik dicicil, walaupun sedikit-sedikit, nanti lama-lama selesai gitu. Jangan SKS. Gitu sih tips bagi waktunya. Jangan ditunda-tunda. Kira-kira ada perbedaan nggak, Kak, selama sebelum PJJ sama setelah PJJ? Ada sih perbedaannya banyak ya. Kalau kuliah juga langsung tatap muka sama dosen, dari segi pemahaman juga beda. Ya kan kamu ngerasain sendiri pasti Ya, pemahaman benar. materinya. Kalau tatap muka langsung sama dosen, sama dijelasin via Zoom gitu, pasti kan beda. Paling itu aja sih kalau dari segi kuliahnya ya, PJJ-nya. Kalau dari segi yang Kakak lakukan tuh yang biasa Kakak lakukan kayak basket gitu, Kak? Oh iya, itu juga ada bedanya. Biasanya latihan bareng tim gitu ya, rame-rame di lapangan. Sekarang jadi harus individu dulu, masing-masing di rumah gitu. Atau kalau emang ada yang harus dibahas, ketemu di Zoom juga, sama kayak kuliah. Sama paling kalau emang latihan, aku biasanya tuh privat. Cuman berdua sama pelatihnya aja, tapi pelatihnya juga tetap menggunakan masker gitu, mematuhi protokol kesehatan. Iya. Dan aku juga kan sendiri, jadi nggak masalah gitu. Terakhir nih, Kak, kira-kira dari Kakak sendiri ada nggak sih, Kak, tips untuk tetap produktif di masa PJJ ini? Tipsnya sama sih kayak yang tadi aku bilang. Yang pertama, harus berani mulai dulu. Harus dimulai. Terus tips yang kedua, mungkin jangan rebahan terus, bangun gitu. Kayak contohnya kelas aja gitu. Kalau kalian kelas, usahain tuh duduk di meja belajar, atau kalau emang nggak ada, duduklah gitu, ditaruh di meja laptopnya atau HP-nya, jangan di kasur, jangan tiduran kuliahnya. Terus kalau ada waktu luang, usahain lakuin sesuatu yang bermanfaat gitu, yang produktif, jangan cuma rebahan. Kayak tadi, bisa olahraga kecil-kecilan,
coba aja dari hal-hal yang mudah dulu, kayak naik turun tangga, atau mungkin jogging di tempat, gitu. Terus juga bisa coba-coba masakan yang mudah gitu di Google, di YouTube banyak kan caranya. Jadi sebenarnya mulai dulu aja dari hal-hal kecil, nanti insya Allah bisa. Oh ya Kak, pertanyaan dari aku cukup sekian. Sebelumnya terima kasih Kak sudah menyempatkan waktu untuk aku wawancarai. Aku minta maaf Kak kalau misalkan dalam wawancara ini banyak kesalahan. Jadi kesimpulan dari wawancara kita malam ini adalah pada saat awal PJJ kakak ini merasa kesulitan, namun sekarang sudah merasa terbiasa. Dan untuk mengisi kekosongan waktu, kakak biasanya main game dan bermain bersama adik. Nah, tantangan dari PJJ sendiri, biasanya koneksi ya kak. Terus adapun dampak positif dari PJJ, menurut kakak itu jadi punya banyak waktu bersama keluarga, terus punya banyak waktu juga untuk diri sendiri dan lebih hemat. Iya. Menurut kakak juga agar tetap agar tetap produktif itu harus berani mulai dulu. Iya. Nah, untuk tetap produktif, kakak biasanya melakukan olahraga ya kak? Betul sekali. Selain olahraga juga kakak memasak. Nah, cara membagi waktunya yaitu jangan menunda-nunda. Nah, terakhir nih tips dari kakak untuk tetap produktif itu harus berani mulai, jangan rebahan terus, lakukan sesuatu yang bermanfaat jika ada waktu luang. Terima kasih kakak sekali lagi untuk waktunya. Semoga sharing tadi bermanfaat ya. Ya, terima kasih kak. Sama.